Legenda Sang Monster Chapter 181-190. Chapter 181. Kera Salju Dalam Bahaya, Noveltun. Pertarungan di darat dan di atas udara berlangsung dengan sangat sengit. Bunyi senjata yang saling beradu terus terdengar menggema di sekitarnya. Formasi pelindung pada kota primordial pun telah aktif secara otomatis. Wilayah asosiasi alkemis benar-benar telah hancur porak-poranda. Bangunan yang masih terlihat utuh hanyalah gedung harta perbendaharaan saja karena memiliki formasi pelindung yang menjaganya. Dan juga ruangan yang masih bertahan adalah kamar tempat Ling Tian berkultivasi. Sedangkan untuk bangunan yang lainnya, semuanya telah rata dengan tanah. Para kultivator yang bertarung di darat, satu persatu mulai melesat terbang dan melanjutkan pertempuran mereka di atas udara. Formasi pelindung pada kota primordial terus bergetar akibat terkena lonjakan energi Qi yang dilepaskan oleh masing-masing kultivator tersebut. Kera Salju yang mengetahui bahwa Zhuge Liao lebih kuat dari dirinya, segera mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan terlebih dahulu. Ketika ia melayangkan pukulan dengan kekuatan penuhnya, udara di sekitarnya juga dalam sekejap berubah menjadi sangat dingin, seolah-olah hendak membekukan tubuh Zhuge Liao. Beberapa kultivator yang sedang bertarung dalam jarak 500 meter dari Kera Salju, segera menjauh karena tak sanggup menahan suhu dingin yang ada di sekitar mereka. Zhuge Liao yang mendapatkan serangan seperti itu, segera mengangkat tangannya dan menipis dengan santai pukulan dari Kera Salju yang akan mengenai tubuhnya. Bam! Tubuh Kera Salju sedikit terpental mundur ke belakang akibat dorongan energi Qi yang dilepaskan dari tangan Zhuge Liao. Tetapi dengan cepat Kera Salju melesat kembali dan melayangkan tendangan yang sangat kuat ke arah kepalanya. Sama seperti tadi, Zhuge Liao sekali lagi menepis tendangan tersebut dengan gerakan yang santai, seolah-olah menganggap serangan Kera Salju itu tak memiliki arti apa-apa terhadap dirinya. Bam! Bunyi yang cukup keras itu pun terdengar kembali. Dan masih sama seperti sebelumnya, Kera Salju sekali lagi terpental mundur ke belakang akibat dorongan energi Qi yang dilepaskan oleh Zhuge Liao. Namun, Kera Salju tak mau menyerah sedikitpun walau ia tahu semua serangannya hanya akan sia-sia saja. Pukulan dan tendangan terus dilepaskannya ke seluruh bagian tubuh Zhuge Liao meski terus berulang kali juga ia terhempas mundur ke belakang. Cih, percuma saja, sekeras apapun kamu berusaha, tetap takkan bisa untuk mengalahkan diriku ini. Sementara itu pada waktu yang bersamaan pula, sedikit agak jauh dari tempat pertarungan Zhuge Liao dan Kera Salju, Yun Fei Long pun sedang bertempur melawan salah seorang tetua dari klan Zhuge yang memiliki tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya. Keduanya bertarung dengan senjata mereka masing-masing. Tetua dari klan Zhuge tersebut terus menusukkan tombaknya ke arah Yun Fei Long dengan gerakan yang sangat cepat dan mematikan. Sesekali ia juga menggunakan batang tombaknya dengan gerakan memukul ke bagian tubuh Yun Fei Long. Mendapatkan serangan seperti itu, Yun Fei Long pun menggunakan teknik pedangnya untuk menangkis dan menghalau setiap serangan yang datang menerjang ke arahnya. Terkadang ia juga memberikan serangan balasan terhadap tetua dari klan Zhuge tersebut. Pertarungan keduanya sangat sengit dan belum ada satupun di antara mereka yang terlihat sedang terdesak. Sampai saat ini, kekuatan Yun Fei Long dan tetua dari klan Zhuge masih tampak seimbang. Pergerakan mereka berdua sangat cepat. Setiap serangan yang mereka lepaskan terarah dengan sangat baik ke titik-titik berbahaya pada bagian tubuh lawan masing-masing. Ketua Yun, sebaiknya kamu menyerah dan mengatakan di mana Ling Tian berada. Hal itu akan menyelamatkan nyawa kalian semua, bujuk tetua klan Zhuge sembari menangkis serangan pedang Yun Fei Long. Jangan bermimpi, meskipun aku mati, aku takkan pernah mengatakannya. Balas Yun Fei Long dengan nada tegas. Huff, mungkin kamu sendiri tak takut mati. Tetapi, bagaimana dengan para anggota asosiasi alkemis lainnya? Apakah kamu tak mempedulikan nyawa mereka? Semua orang takut mati, aku pun demikian, tapi kami semua selalu memperjuangkan apa yang kami rasa benar. Dan tindakan yang kami lakukan saat ini adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap pemimpin yang kami percaya, jawab Yun Fei Long sambil melancarkan serangan balasan pada tetua dari klan Zhuge tersebut. Cih, kalau begitu, jangan salahkan aku bila berlaku kasar terhadapmu. Aku akan segera menangkap dan menyiksamu sampai kamu mau mengatakannya, cibir tetua dari klan Zhuge itu seraya kembali melancarkan serangannya yang sangat cepat dan kuat. Itu kalau kamu mampu untuk melakukannya. Jawab Yun Fei Long singkat, sambil menebaskan pedangnya ke arah kepala tetua dari klan Zhuge. Krang, krang. Di sisi lain, Dugu Changfeng pun bertarung dengan salah satu tetua dari klan Zhuge yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya, yaitu tahap ke-6 bintang bumi. Pertarungan keduanya juga terlihat seimbang. Senjata yang dipakai oleh Dugu Changfeng adalah sebuah tombak yang ujungnya berbentuk seperti golok. Sedangkan senjata yang dipakai oleh tetua dari klan Zhuge tersebut adalah sepasang sabit. Serangan dan pertahanan yang mereka tunjukkan sangat kuat, sehingga belum ada satupun di antara keduanya yang mampu saling melukai lawannya. Fluktuasi udara juga tampak jelas terlihat di sekitar mereka, ketika energi Qi yang mereka lepaskan saling bertabrakan. Hahaha, Ketua Dugu, sudah lama kita tak melakukan hal ini sejak pertarungan kita yang terakhir kalinya. Kekuatanmu ternyata telah meningkat lagi. Tetua dari klan Zhuge terkekeh seraya mengayunkan salah satu sabitnya dengan gerakan memotong ke arah tangan Dugu Changfeng. Begitu pula halnya dengan kamu, Tetua Ming. Kekuatanmu juga menjadi lebih kuat lagi dari yang sebelumnya, balas Dugu Changfeng sembari mengangkat gagang tombaknya untuk menangkis serangan dari tetua klan Zhuge yang nama sebenarnya adalah Zhuge Ming. Aku tak menyangka kamu akan bersedia membantu Ketua Yun untuk melawan klan Zhuge kami. Mengapa kamu tak kembali saja bersama para anggotamu agar pekerjaan kami menjadi sedikit lebih ringan? Hehehe, Ketua Yun adalah temanku, dan kamu juga adalah temanku. Aku tak bisa membiarkannya menghadapi masalah ini. Coba kamu perhatikan wajah para penduduk kota.
Sesungguhnya mereka ingin ikut membantu asosiasi alkemis untuk melawan kalian semua. Namun, aku tahu mereka juga tak berani menyinggung patriark tua klan Suge. Aku juga hanya menuruti perintah. Jadi tak usah pedulikan hal itu. Mari bertarung dengan segenap kekuatan penuh kita. Aku ingin melihat, apakah kamu sanggup untuk melawan teknik yang baru-baru ini aku kuasai. Bukan hanya kamu saja yang memiliki teknik bela diri yang baru. Aku juga punya. Mari kita lihat, teknik siapa yang lebih unggul. Dugu Changfeng dan Zhu Geming terus bertarung dengan sangat sengit. Masing-masing serangan yang mereka lepaskan semakin kuat lagi dari yang sebelumnya. Namun, meski demikian, tak ada sedikit pun niat membunuh yang mereka keluarkan. Sebab, itu adalah murni saling mengadu kemampuan mereka masing-masing. Tetapi itu berbeda dengan lawan-lawan yang dihadapi oleh Zhang He, Meng Hu serta para tetua asosiasi alkemis lainnya. Para tetua dari klan Suge tersebut memiliki niat membunuh yang sangat kuat karena mereka ingin membalaskan dendam patriark klannya, yaitu Suge Changlai. Kera salju masih tetap saja berusaha melancarkan serangannya pada Zhuge Lao dengan menggunakan segenap kekuatan penuhnya. Meski ia terus dipermainkan seperti anak kecil oleh Zhuge Lao, tapi kera salju tak pernah bosan memberikan serangan terkuatnya walau semua itu hanya sia-sia saja. Aku menghargai ketekunanmu, namun sayangnya, kekuatanmu sangat lemah dan takkan pernah bisa melukaiku. Jadi, mari kita akhiri saja sampai di sini. Cibir Zhuge Lao sambil menyambut pukulan kera salju dengan tinjunya. Bam! Tubuh kera salju langsung terpental jauh kemudian jatuh ke bawah dan menabrak lapisan dinding pada formasi pelindung kota primordial yang membuat formasi tersebut bergetar cukup keras. Ia pun segera memuntahkan darah segar dari mulutnya. Tetapi, ia dengan cepat bangkit dan melesat kembali menerjang ke arah Zhuge Lao. Kakak besar, gumam Xiao Jun seraya mengencangkan kepalan tinjunya lebih erat lagi. Ternyata tubuhmu kuat juga. Kalau begitu, coba terima yang ini. Zhuge Lao mengayunkan kembali tinjunya yang mengandung energi ki yang sangat kuat, ketika kera salju telah tiba di hadapannya. Bam! Sekali lagi tubuh kera salju menabrak keras pada lapisan dinding formasi pelindung yang membuat formasi itu bergetar kembali. Darah yang dimuntahkannya pun lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Kakak besar, teriak Xiao Jun di dalam hatinya dan hendak berjalan keluar dari kerumunan penduduk. Namun, sebuah energi ki yang sangat kuat segera menahan pergerakannya. Itu adalah kekuatan yang dikeluarkan oleh Wei Ziqing untuk mencegah Xiao Jun agar tidak mengambil keputusan yang salah. Chapter 182. Inilah olahraga yang sesungguhnya, Noveltun. Kera salju memegang dadanya yang terasa sangat sakit. Beberapa tulangnya juga telah patah. Dengan menggunakan kekuatannya yang tersisa, ia berusaha bangkit secara perlahan-lahan. Hehehe, Tuan Muda, mungkin ini pengabdianku yang terakhir padamu. Jika kita bertemu di kehidupan selanjutnya, aku ingin kamu tetap menjadi Tuan Mudaku, ucap kera salju melalui telepati pada Ling Tian, sambil menyeka darah yang mengalir keluar dari mulutnya. Dengan tubuh yang terlihat sangat goyah, kera salju memaksakan dirinya untuk berdiri di atas lapisan dinding formasi pelindung. Setelah itu, ia pun mengumpulkan sebagian kekuatannya, lalu segera melesat kembali menerjang ke arah Zhuge Lao. Melihat tindakan yang dilakukan oleh kera salju, Zhuge Lao pun tertawa terbahak-bahak, hahaha. Baiklah, karena kamu benar-benar ingin mati, maka akan aku kabulkan. Setelah mengatakan hal tersebut, Zhuge Lao segera mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah kera salju yang telah mendekatinya. Kakak besar, tidak, Xiao Jun tak mampu lagi menahan suaranya. Ia langsung berteriak sangat keras sambil menutup matanya. Bam! Bunyi yang cukup keras terdengar menggema di sekitar wilayah asosiasi alkemis. Tubuh Zhuge Lao terdorong mundur sekitar 5 meter. Sementara itu, tubuh kera salju terhempas sangat jauh dan langsung masuk ke dalam formasi pelindung kota primordial tepat di dekat kerumunan tempat Xiao Jun dan Wei Ziqing berada. Kalian telah mengganggu waktu kultivasiku dan bahkan berani melukai orang-orangku. Hanya satu kata untuk kalian semua, kematian. Suara dengan nada penuh kemarahan dan mengandung energi ki yang sangat kuat terdengar menggema di atas udara. Itu adalah suara kemarahan Ling Tian. Merasakan bahaya yang akan terjadi pada kera salju, ia segera meninggalkan ruangannya dan langsung melesat dengan sangat cepat menyusulnya untuk menghalau pukulan yang dilepaskan oleh Zhuge Lao. Jun, segera berikan pil penyembuh pada Xiao Hou. Seru Ling Tian cepat, lalu menoleh ke arah Yun Fei Long dan berkata dengan nada tegas, perintahkan semuanya untuk mundur. Setelah mengucapkan hal itu, Ling Tian segera menggerakkan tangannya dengan sangat cepat dan membentuk sebuah segel pada jari-jarinya. Seketika sebuah celah terbuka pada formasi pelindung kota primordial. Baik, pemimpin. Tanpa basa-basi lagi, semua anggota asosiasi alkemis serta asosiasi harta kuno langsung melesat masuk melalui celah pada formasi pelindung tersebut. Para kultivator dari klan Suge tak ikut mengejar, karena yang sesungguhnya mereka cari adalah Ling Tian. Kemudian Ling Tian menggerakkan kembali tangannya sebanyak beberapa kali untuk menutup celah pada formasi pelindung itu. Setelah menyelesaikan semuanya, ia pun segera memusatkan energi ki pada dantiannya lalu membuka mulutnya lebar-lebar. ROOARR. Suara auman yang sangat keras serta mengandung energi ki yang sangat kuat, menggema kencang di sekitar tubuh para kultivator klan Suge tersebut. Boom, boom, boom. Ledakan beruntun terus terdengar seiring kabut darah yang bertebaran di atas udara. Tubuh para kultivator klan Suge seketika meledak menjadi bubur daging setelah terkena tenik auman naga milik Ling Tian. Kini yang tersisa hanyalah seorang saja, yaitu Zhuge Lao yang memiliki kekuatan terbesar di antara mereka semua, yang tingkat kultivasinya telah berada di tahap ke-7 bintang bumi. Tubuhnya juga sempat goyah ketika terkena teknik auman naga milik Ling Tian.
Namun, dengan sangat cepat ia langsung membungkus seluruh tubuhnya dengan energi ki-nya sendiri untuk menahan tekanan dari suara auman tersebut. Huf, selamat tinggal teman lama, gumam Dugu Changfeng sambil menghela napas berat, saat melihat bahwa tubuh Zhu Geming juga ikut meledak karena terkena teknik auman naga milik Ling Tian. Aku memberikan hukuman kematian kepada mereka semua karena telah berani mengusik ketenanganku dalam berkultivasi. Selanjutnya, dirimu juga akan menyusul mereka karena telah berani melukai temanku. RGGH, kamu telah berani membunuh anakku dan juga membunuh anggota klanku. Hanya kematianmu lah yang bisa menenangkan arwah mereka semua. Teriak Zhuge Liao dengan nada geram yang juga mengandung energi sangat kuat disertai niat membunuh yang sangat besar. Setelah mengatakan hal itu, dalam sekejap mata Zhuge Liao langsung menghilang dari tempatnya dan seketika itu juga muncul tepat di depan Ling Tian. Ia segera mengayunkan tinjunya ke wajah Ling Tian dengan niat ingin meledakkan kepalanya. Ling Tian yang sudah bersiap sejak awal, bergegas menghindarinya dengan menggunakan teknik langkah Dewa Naga. Sehingga pukulan Zhuge Liao tersebut hanya mengenai udara saja. Pertempuran mereka pun akhirnya dimulai. Ling Tian juga telah bertarung dengan sangat serius menggunakan seluruh teknik yang terdapat pada teknik Dewa Naga Surgawi miliknya. Formasi pelindung pada kota primordial terus bergetar hebat akibat dari tekanan energi ki yang dilepaskan oleh keduanya. Hanya para kultivator tahap ke-6 bintang bumi yang bisa melihat bayangan mereka berdua ketika sedang bertarung. Sebab, kecepatan yang mereka tunjukkan sudah di luar batas indera penglihatan para kultivator yang memiliki tingkat kultivasi di bawahnya. Namun, jika mereka dapat melihat dengan jelas jalannya pertarungan tersebut, semua orang pasti bisa tahu bahwa saat ini Ling Tian sedang kewalahan menghadapi setiap serangan yang dilepaskan oleh Zhuge Liao. Itu karena kecepatan pergerakan dari Zhuge Liao masih berada di atas Ling Tian. Jarak antara kultivasi mereka pun sangat jauh berbeda. Tingkat kultivasi Ling Tian saat ini hanya berada di tahap ketiga bintang bumi. Dengan mengandalkan teknik Dewa Naga Surgawi, kekuatannya bisa setara dengan para kultivator ke-6 bintang bumi. Namun, ia dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah karena teknik yang digunakannya adalah teknik tingkat dewa. Tetapi sekarang, Ling Tian menghadapi Zhuge Liao yang tingkat kultivasinya telah berada di tahap ke-7 bintang bumi yang kekuatan serta kecepatannya sudah berada jauh di atasnya. Hanya dalam beberapa menit saja, Ling Tian sudah menjadi semakin kewalahan menghadapi setiap serangan yang tertuju padanya. Zhuge Liao yang telah dipenuhi oleh niat membunuh tersebut, terus saja melancarkan serangannya dan tak pernah memberikan kesempatan pada Ling Tian untuk memberikan serangan balik terhadap dirinya. Saat melihat Ling Tian sedang lengah karena tak sanggup lagi mengimbangi kecepatan serangannya, Zhuge Liao segera menggunakan kesempatan itu untuk melayangkan tendangannya ke perut Ling Tian. Boom! Ling Tian langsung meluncur turun dengan cepat dan menabrak tanah dengan sangat keras ketika terkena tendangan dari Zhuge Liao. Tetapi hal tersebut tak membuatnya terluka sedikitpun, karena kekuatan tubuh Ling Tian sudah berada di tingkat tulang naga bumi. Dengan gerakan yang sangat cepat, Ling Tian segera bangkit dari tanah dan kemudian tertawa gembira, hahaha. Ini baru olahraga yang sesungguhnya. Ayo, lanjutkan. Setelah mengatakan hal itu, Ling Tian langsung menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat menerjang ke arah Zhuge Liao. Pertarungan keduanya pun berlanjut kembali. Bam, bam. Bunyi tangan serta kaki yang saling beradu dapat terdengar dengan jelas oleh orang-orang yang sedang menyaksikan pertempuran itu. Posisi pertarungan keduanya terus berpindah-pindah, hingga membuat fluktuasi udara terlihat ikut beralih tempat mengikuti pergerakan mereka. Selang beberapa menit, Ling Tian terkena pukulan Zhuge Liao lagi yang membuat tubuhnya terpental jatuh dan menabrak tanah dengan sangat keras. Boom! Tanah tersebut memiliki lubang yang dalam dan cukup besar akibat dampak dari bertabrakan dengan tubuh Ling Tian. Pakaian di tubuhnya juga telah compang-camping tak menentu hingga membuat dirinya terlihat seperti seorang pengemis. Hahaha, sekali lagi, seru Ling Tian dengan nada bersemangat. Zhuge Liao yang melihat kekuatan pada tubuh Ling Tian, seketika tersentak kaget. Ia tak pernah menyangka bahwa ada seorang kultivator yang memiliki tubuh yang sangat kuat dan sangat keras seperti itu. Pukulan yang dilepaskannya juga adalah serangan yang mengandung 90% dari seluruh kekuatannya. Jika itu kultivator biasa yang memiliki tingkat kultivasi setara dengannya, yaitu tahap ke-7 bintang bumi, mungkin sedari awal tubuhnya telah meledak menjadi bubur daging bila terkena pukulan Zhuge Liao tersebut. Namun, yang terjadi pada Ling Tian sangat berbeda. Setiap terkena pukulan darinya, Zhuge Liao dapat merasakan kekuatan Ling Tian sedikit demi sedikit semakin meningkat. Chapter 183, Hancurnya Formasi Pelindung Kota Primordial, Novelton. Zhuge Liao tertegun sejenak melihat hal aneh yang terjadi pada Ling Tian. Tak pernah terpikirkan olehnya bahwa pukulan yang seharusnya dapat meledakkan tubuh kultivator pada tahap ke-7 bintang bumi, malah memicu potensi yang terdapat di dalam tubuh Ling Tian. Bila aku tak salah duga, gejala seperti ini menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan segera menerobos tingkat kultivasinya. Aku tak boleh membiarkan ini terjadi. Jika begitu, aku harus segera menggunakan seluruh kekuatan penuhku untuk membunuhnya. Batin Zhuge Liao seraya menyipitkan matanya menatap ke arah Ling Tian dengan tajam. Kemudian ia pun bergegas mengumpulkan seluruh energi ki-nya dan memusatkannya pada tinjunya. Lalu dalam sekejap saja, Zhuge Liao menghilang dari tempatnya dan langsung muncul tepat di hadapan Ling Tian. Dengan gerakan yang sangat cepat pula ia mengayunkan pukulan ke arah dadanya. Mendapatkan serangan ganas seperti itu, Ling Tian tak sempat lagi menghindarinya karena pergerakan yang ditunjukkan oleh Zhuge Liao sangat cepat. Dalam keadaan terdesak, Ling Tian pun hanya bisa mencoba untuk menangkis serangan tersebut. Tetapi, sebelum ia dapat mengangkat tangannya, tinju Zhuge Liao sudah terlebih dahulu masuk dan mengenai dadanya. Boom!
Tubuh Ling Tian seketika terpental jauh dan langsung menabrak sebuah batu yang cukup besar, hingga membuat batu itu pun hancur menjadi serpihan halus. Namun, walau Zhuge Lao telah melepaskan serangan terkuatnya pada Ling Tian, hal tersebut tetap saja tak mampu meledakkan tubuhnya. Merasakan bahwa Ling Tian masih bernapas meski aura kehidupannya sudah melemah, Zhuge Lao belum mau berhenti sebelum ia bisa memastikan bahwa Ling Tian telah benar-benar mati. Sekali lagi ia menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di udara tepat di atas tubuh Ling Tian yang sedang terbaring di tanah. Lalu kemudian Zhuge Lao segera meluncur turun sangat cepat dan menginjakkan kakinya ke tubuh Ling Tian dengan sangat keras. Boom! Tubuh Ling Tian terdorong masuk dan tenggelam ke dalam tanah akibat dampak dari energi Qi yang sangat besar dan sangat kuat yang berasal dari kaki Zhuge Lao. Merasa belum puas melakukan hal itu, Zhuge Lao segera menggunakan daya isap pada telapak tangannya untuk menarik tubuh Ling Tian keluar dari lubang di dalam tanah tersebut. Ketika tubuh Ling Tian telah naik ke atas tanah, Zhuge Lao langsung melayangkan kakinya dan menendangnya dengan sangat keras seperti menendang sebuah bola. Boom! Sekali lagi tubuh Ling Tian terhempas cukup jauh dan menabrak beberapa pohon, hingga membuat pepohonan itu patah dan akhirnya ia jatuh tersungkur ke tanah. Zhuge Lao tak berhenti sampai di situ saja. Ia segera melesat dengan sangat cepat menyusul Ling Tian dan mengangkat tubuhnya ke udara. Kemudian Zhuge Lao melayangkan tinjunya kembali ke arah wajah Ling Tian. Boom! Tubuh Ling Tian terpental jauh untuk yang kesekian kalinya dan menabrak lapisan dinding penghalang pada formasi pelindung kota primordial hingga membuat formasi tersebut bergetar keras. Semua orang hanya bisa menunjukkan wajah masam saat menyaksikan pertempuran itu. Sementara untuk orang-orang dari asosiasi alkemis, mereka semua langsung berseru dan berteriak ketika mengetahui bahwa tubuh Ling Tian lah yang telah menabrak lapisan dinding penghalang pada formasi pelindung. Pemimpin, Guru, Tuan Muda, Xiao Jun, Wei Ziqing serta Keras Salju juga berteriak hampir secara bersamaan saat melihat Ling Tian memuntahkan darah segar dari mulutnya. Namun, yang membuat semua orang merasa aneh adalah meskipun Ling Tian telah terluka cukup parah, mereka masih dapat melihat senyum tipis tersungging dari bibirnya yang sudah dipenuhi oleh darah tersebut, seolah-olah ia sangat menikmati pertarungan itu. Sedangkan untuk Zhuge Lao sendiri, ia segera menghentikan serangannya karena merasa bahwa meskipun aura kehidupan Ling Tian melemah, tetapi kekuatan energi Qi di dalam tubuh Ling Tian terus meningkat setiap kali dia mendapatkan pukulan darinya. Hehehe, apakah hanya ini saja kemampuanmu? Ayo terus lakukan lagi. Ling Tian tertawa kecil seraya memaksakan dirinya untuk bangkit berdiri. Sepertinya dugaanku memang benar. Kalau begitu, langkah yang harus aku ambil adalah segera memenggal kepalanya agar dia tak berhasil menerobos tingkat kultivasinya, batin Zhuge Lao sambil mengeluarkan pedang dari cincin ruangnya. Seketika aura yang terpancar dari tubuh Zhuge Lao menjadi semakin kuat saat pedang tersebut telah berada di tangannya. Merasakan hal itu, Ling Tian pun dengan cepat mengeluarkan pedang pelangi. Sebab, ia tahu apa yang akan dilakukan oleh Zhuge Lao selanjutnya. Tak lupa pula Ling Tian mengeluarkan pil penyembuh dan langsung menelannya. Agar lebih mempercepat proses penyembuhan, ia juga segera mengedarkan api ilahi ke seluruh tubuhnya untuk meregenerasi semua luka-lukanya. Belum sempat semua lukanya itu tertutup, Zhuge Lao telah muncul di depannya dan menebaskan pedang ke arah leher Ling Tian. Tanpa ragu-ragu lagi Ling Tian langsung menggunakan teknik pedang kelembutan untuk menangkis serangan tersebut. Sekarang ia hanya berniat untuk bertahan dan tak berkeinginan membalas setiap serangan Zhuge Lao yang datang menerjang ke arahnya. Sebab, pergerakan yang ditampilkan oleh Zhuge Lao saat ini lebih cepat lagi dari yang sebelumnya. Krang, krang. Bunyi senjata pusaka tingkat langit kelas tinggi yang saling beradu itu terdengar cukup keras menggema di sekitarnya. Formasi pelindung pada kota primordial juga terus bergetar karena dampak dari tekanan energi Qi yang dilepaskan oleh Ling Tian dan Zhuge Lao. Niat membunuh Zhuge Lao semakin besar karena ingin menyelesaikan pertempuran itu secepat mungkin, untuk mencegah Ling Tian menerobos tingkat kultivasinya. Serangan yang dilepaskannya pun semakin ganas dan sangat mematikan. Ling Tian yang hanya terus bertahan saja tak bisa lagi mengimbangi semua serangan tersebut. Beberapa tebasan pedang Zhuge Lao akhirnya berhasil mengenai tubuhnya dan membuat luka yang cukup dalam. Pakaian Ling Tian kini telah terkoyak dan warnanya pun menjadi merah karena dipenuhi oleh darah yang terus mengalir keluar dari luka-luka di sekujur tubuhnya. Meski demikian, hal itu tak membahayakan nyawa Ling Tian. Sebab, ia lebih mengutamakan untuk melindungi titik-titik vital pada bagian tubuhnya dan membiarkan bagian lainnya terkena tebasan pedang Zhuge Lao selama hal tersebut tak terlalu membahayakan nyawanya. Api ilahi di dalam tubuh Ling Tian juga terus bekerja meregenerasi semua luka-lukanya dan dengan cepat menghentikan pendarahan yang keluar. RGGH, Zhuge Lao berteriak geram sambil terus menebas serta menusukkan pedangnya dengan sangat cepat. SLEEBB. Kini giliran bahu Ling Tian yang terkena tebasan pedang milik Zhuge Lao. Ketika ia bermaksud memenggal kepala Ling Tian, dengan gerakan yang sangat cepat pula Ling Tian menangkisnya sehingga membuat serangannya itu meleset dan hanya bisa mengenai bahunya saja. Zhuge Lao kemudian menekan pedangnya dengan sangat kuat pada bahu Ling Tian yang bertujuan hendak memotong terpisah bagian tubuhnya tersebut. Namun, usahanya itu tak berhasil karena pedangnya terhalang oleh tulang Ling Tian yang sangat keras. Merasakan hal itu, Zhuge Lao bergerak sangat cepat mengayunkan tendangannya ke arah perut Ling Tian dengan niat untuk menghancurkan dantiannya. Boom! Untuk yang kesekian kalinya lagi, Ling Tian terpental jauh akibat terkena tendangan yang sangat keras dari Zhuge Lao dan kembali menabrak lapisan dinding penghalang formasi pelindung pada kota primordial. Melihat bahwa inilah kesempatan yang sedang ditunggu-tunggunya saat tubuh Ling Tian dalam keadaan sangat lemah, Zhuge Lao langsung menghilang dari tempatnya dan menerjang kembali ke arah Ling Tian sembari menusukkan pedang ke jantungnya. Tetapi,
Saat ia telah berada sangat dekat dengan tubuh Ling Tian, seketika aura yang sangat kuat langsung menekan tubuh Zhuge Lao hingga ia terdorong mundur sejauh 50 meter. Energi Qi yang sangat mengamuk terpancar keluar dari dantian milik Ling Tian dan terus berputar-putar di sekitar tubuhnya hingga Zhuge Lao tak bisa untuk mendekatinya. Krak, PRANK. Aura di tubuh Ling Tian terus melonjak naik dengan sangat tajam hingga membuat formasi pelindung pada kota primordial tak sanggup lagi menahan tekanannya dan akhirnya menjadi hancur berkeping-keping. Beberapa bangunan yang berada tak jauh dari Ling Tian juga terkena dampaknya dan ikut hancur porak-poranda. Chapter 184. Silakan pergi sendiri, Novelton. Energi Qi yang sangat kuat terus berputar-putar di sekitar tubuh Ling Tian seolah-olah sedang mengamuk dan ingin menghancurkan apapun yang berada di dekatnya. Esensi yang terdapat pada pil susu 9 hati terus dicerna dan diserap masuk ke dalam dantiannya hingga membuat energi Qi di dalam dantiannya hampir terisi penuh. Zhuge Lao yang berada tak jauh dari Ling Tian senantiasa memandang ke arahnya dengan tatapan waspada. Ia berpikir akan langsung menyerang saat Ling Tian telah menerobos tingkat kultivasinya. Sebab, semua kultivator yang baru saja menerobos akan membutuhkan waktu selama berminggu-minggu untuk mengkonsolidasikan fondasi kultivasinya, agar lebih kokoh dan kekuatannya juga menjadi sangat stabil hingga tak membahayakan dirinya sendiri. Bang! Ketika dantian miliknya telah terisi penuh oleh energi Qi, ledakan teredam pun terdengar berasal dari dalam tubuh Ling Tian. Akhirnya ia berhasil menerobos tingkat kultivasinya ke tahap keempat bintang bumi. Karena Ling Tian juga mengolah teknik Dewa Naga Surgawi, maka secara otomatis tingkat kekuatannya kini naik menjadi 3 kali lipat, yaitu setara dengan kultivator tahap ke-7 bintang bumi. Beberapa saat kemudian, energi Qi yang terpancar keluar dan terus berputar-putar di sekitar Ling Tian akhirnya masuk kembali ke dalam tubuhnya. Melihat hal tersebut, Zhuge Lao tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya. Ia segera menghilang dari tempatnya dan langsung menerjang ke arah Ling Tian seraya menebaskan pedangnya dengan kekuatan penuh. Ling Tian yang masih dalam keadaan menutup matanya, tersenyum tipis ketika merasakan pergerakan dari Zhuge Lao. Dalam sekejap, tubuhnya juga menghilang dari tempatnya ketika pedang Zhuge Lao tinggal sedikit lagi akan menyentuh lehernya, sehingga membuat pedang tersebut hanya menebas udara. Hehehe, aku akan sedikit memperlambat waktu kematianmu sebagai ungkapan terima kasih karena telah membantuku untuk menerobos tingkat kultivasiku, ucap Ling Tian yang telah muncul di belakang Zhuge Lao seraya tertawa lirih. Aku juga akan memberikan kesempatan padamu untuk menyerangku dengan kemampuan terkuatmu dan tak akan memberikan perlawanan sedikitpun, lanjut Ling Tian lagi. RGGH. Mendengar perkataan Ling Tian yang sangat meremehkan dirinya itu, Zhuge Lao berteriak geram dan segera mengayunkan pedangnya ke belakang tanpa berbalik ke arah Ling Tian. Tebasan Zhuge Lao sekali lagi hanya menebas udara karena Ling Tian sudah terlebih dahulu memiringkan sedikit tubuh untuk menghindari serangannya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Zhuge Lao pun berbalik dan kemudian langsung menebaskan pedangnya lagi ke arah titik-titik berbahaya pada bagian tubuh Ling Tian. Namun, itu masih sama seperti sebelumnya. Sebab, Ling Tian tetap saja dapat mengelak semua serangan tersebut dengan sangat mudah. Mengapa kultivasinya sangat stabil padahal dia baru saja menerobos? Tanya Zhuge Lao dalam hatinya dengan nada keheranan sambil terus menebas serta menusukkan pedangnya ke arah Ling Tian dengan sangat ganas. Beberapa bangunan di kota primordial sudah roboh dan hancur karena tekanan energi Qi yang dilepaskan oleh serangannya itu. Orang-orang yang berada dekat dengan tempat pertarungan tersebut segera berlari menjauh agar tak ikut terkena dampaknya juga. Mengetahui hal itu, Ling Tian segera berkata di sela-sela pertarungan mereka, mari kita akhiri saja pertarungan ini. Jika kita melanjutkannya lebih lama lagi, kota ini akan semakin hancur porak-poranda. Setelah berkata demikian, Ling Tian bergerak sangat cepat menghindari setiap serangan yang datang padanya dan kemudian mengayunkan tangannya ke arah dada Zhuge Lao dengan menggunakan teknik tapak Dewa Naga. Mendapatkan serangan balasan yang sangat kuat seperti itu, Zhuge Lao pun segera mengangkat tangan kirinya dan menggunakan tinjunya untuk menahan teknik tapak Dewa Naga milik Ling Tian tersebut. Boom! Bunyi ledakan yang sangat keras terdengar ketika tubuh Zhuge Lao terpental jauh kemudian jatuh bawah dan menabrak sebuah gedung di dalam kota primordial. Seharusnya aku memukulnya ke arah hutan yang di sana agar tak menghancurkan bangunan milik orang lain lagi, gerutu Ling Tian saat melihat gedung yang hancur berkeping-keping karena tertimpa oleh tubuh Zhuge Lao. Jika keadaannya terus seperti ini, cepat atau lambat aku yang akan terbunuh oleh Ling Tian. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan pil hitam terlarang untuk membunuhnya, meskipun hal ini akan membuat klanku menderita di bawah tekanan penduduk kota primordial karena kultivasiku akan menurun setelah menelan pil tersebut. Batin Zhuge Lao seraya mengeluarkan pil hitam terlarang dari cincin ruangnya dan langsung menelannya. Auranya tiba-tiba meningkat dengan tajam. Bangunan yang berada di sekitar Zhuge Lao pun langsung hancur akibat tekanan energi Qi yang terpancar keluar dari tubuhnya. Tingkat kultivasinya juga seketika naik ke tahap ke-8 bintang bumi. Melihat hal tersebut, Ling Tian hanya menggelengkan kepalanya seraya tersenyum tipis. Sebab ia tahu, meski tingkat kultivasi Zhuge Lao telah naik, tetapi itu bukanlah kekuatannya yang sesungguhnya. Hahaha, Ling Tian, saatnya kematianmu telah tiba, seru Zhuge Lao sambil tertawa terbahak-bahak dan langsung menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan Ling Tian dan segera menebaskan pedangnya dengan kekuatan penuh seorang kultivator tahap ke-8 bintang bumi. Ling Tian dengan sangat cepat melesat mundur ke belakang untuk menghindari serangan Zhuge Lao. Ia juga bermaksud untuk menjauh dari kota primordial agar tak menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi ketika pertarungan mereka sedang berlangsung. Zhuge Lao pun bergegas menyusul Ling Tian sembari terus melancarkan serangannya. Meskipun kecepatan pergerakannya telah meningkat, namun Ling Tian masih dapat mengimbanginya karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Zhuge Lao sangat tidak stabil. Zhuge Lao pun mengetahui hal tersebut.
sehingga ia tak pernah berhenti melepaskan serangan terkuatnya ke arah Ling Tian. Sebab, efek pil hitam terlarang tak berlangsung lama bagi kultivator yang telah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi seperti Zhuge-Liao. Ling Tian segera mengeluarkan pedang pelangi yang telah dimasukkan kembali ke dalam cincin ruangnya ketika ia menerobos tingkat kultivasinya. Rang, rang. Bunyi senjata saling beradu pun terdengar lagi. Semua serangan yang dilepaskan oleh Zhuge-Liao dapat ditangkis dengan mudah oleh Ling Tian. Kini Ling Tian juga telah menggunakan teknik pedang tanpa nama untuk melancarkan serangan balasannya. Pergerakan yang dilakukan oleh keduanya sangat cepat. Energi ki yang mereka lepaskan juga sudah menghancurkan sebagian hutan tempat pertarungan itu berlangsung. Karena tingkat teknik bela diri yang digunakan oleh Zhuge-Liao sangat jauh di bawah Ling Tian, maka hanya dalam beberapa menit saja ia sudah merasa kewalahan menghadapi setiap serangan balasan yang datang ke arahnya. SLEBH. Ketika Zhuge-Liao sedang lengah, tebasan pedang pelangi milik Ling Tian tepat mengenai perutnya. Darah segar pun terlihat mengalir membasahi pakaiannya. RGGH. Zhuge-Liao berteriak kesakitan bercampur geram. Hal ini pula yang membuat dirinya semakin kalap. Serangan Zhuge-Liao menjadi lebih ganas lagi dari yang sebelumnya dan dipenuhi niat membunuh yang sangat kuat. Meski demikian, Ling Tian masih tetap bisa mengelak dan menangkis setiap serangannya dengan mudah. Pertarungan tersebut berlangsung sangat sengit. Fluktuasi udara terlihat cukup jelas mengikuti pergerakan yang mereka lakukan. Ling Tian pun semakin meningkatkan intensitas serangannya. Pedang pelangi di tangannya terus bergerak melakukan tusukan serta tebasan ke arah Zhuge-Liao. Beberapa saat kemudian, Zhuge-Liao tak dapat lagi mengimbangi pola serangan yang dilancarkan oleh Ling Tian. Saat pedang pelangi menebas lengannya, Zhuge-Liao tak sempat lagi menangkisnya, hingga membuat tangannya yang sedang memegang pedang tersebut langsung terputus. RGGH. Teriak kesakitan yang berasal dari mulut Zhuge-Liao terdengar menggema di sekitarnya. Ia bergegas melesat mundur menjauh dari Ling Tian agar tak terkena tebasan selanjutnya dari pedang pelangi. Karena aku akan segera mati di tanganmu, maka sebaiknya aku juga mengajakmu untuk ikut bersamaku. Seru Zhuge-Liao sambil mengumpulkan semua energi ki-nya yang tersisa ke dalam dantiannya. Ling Tian hanya memandang acuh tak acuh ke arah Zhuge-Liao seolah-olah tak menghiraukan apa yang hendak dilakukannya. Ia sangat tahu bahwa saat ini Zhuge-Liao akan meledakkan tubuhnya sendiri. Maaf, aku tak mau ikut dengan pria tua jelek sepertimu. Silakan pergi sendiri, ujar Ling Tian yang langsung menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap saja, ia telah muncul di hadapan Zhuge-Liao dan menusukkan pedang pelangi ke arah dantiannya. SLEBH. Zes, zes. Ketika pedang Ling Tian telah menusuk masuk ke dalam dantian Zhuge-Liao, energi ki yang sangat kuat segera menyebar ke udara. Dantian milik Zhuge-Liao tersebut kini seperti sebuah balon yang bocor karena tertusuk oleh jarum. Ah! Jerit kesakitan yang terakhir kalinya terdengar keluar dari mulut Zhuge-Liao sebelum tebasan pedang pelangi mengenai lehernya, hingga membuat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Chapter 185. Dilema Ling Tian, Novelton. Setelah mengambil semua harta dari Zhuge-Liao dan para kultivator klan Zhuge lainnya, Ling Tian bergegas melesat ke arah keras salju, Xiao Jun dan Wei Ziking. Di tempat itu pula ada orang-orang dari Asosiasi Alkemis serta Asosiasi Harta Kuno. Ling Tian menghampiri keras salju dan segera memeriksanya. Lalu ia pun menaruh tangannya di dada keras salju kemudian langsung mengedarkan api ilahi untuk menyambung semua tulang-tulangnya yang patah akibat terkena pukulan Zhuge-Liao. Hanya dalam beberapa menit, semua luka-luka yang dialami oleh keras salju telah sembuh. Tulang-tulangnya yang patah pun sudah tersambung kembali. Semua orang yang berada di sekitar tempat itu memandang takjub ke arah Ling Tian. Pemuda yang masih berusia 21-22 tahun telah memiliki kekuatan sangat hebat yang mampu mengalahkan Zhuge-Liao, seorang kultivator tahap ke-7 bintang bumi. Bahkan Zhuge-Liao tetap terbunuh meski sudah menggunakan pil hitam terlarang untuk meningkatkan kultivasinya sampai ke tahap ke-8 bintang bumi. Hanya satu kata yang ada di dalam benak semua orang untuk Ling Tian, yaitu, monster. Ling Tian memandang ke arah bangunan Asosiasi Alkemis dan menggelengkan kepalanya dengan wajah cemberut seraya menghela napas panjang. Pemimpin, kami akan segera membangun kembali gedung-gedung kita yang telah hancur. Mungkin akan memakan waktu selama beberapa hari untuk mengembalikannya seperti semula, Yun Feilong cepat berkata saat melihat wajah masam Ling Tian. Ling Tian hanya mengangguk pelan kemudian langsung menghilang dan muncul di depan tempat Xiao Hai berkultivasi. Ia melambaikan tangannya beberapa kali hingga formasi penyegelan yang mengelilingi tubuh Xiao Hai dapat terlihat jelas. Ling Tian melakukan hal tersebut agar orang-orang yang akan membangun kembali gedung-gedung Asosiasi Alkemis dapat mengetahui bahwa Xiao Hai masih berada di tempat itu. Setelah menyelesaikan semuanya, Ling Tian kembali ke tempatnya semula dan muncul lagi di depan Yun Feilong serta yang lainnya. Puan muda, bagaimana kalau untuk sementara ini kalian semua tinggal di tempat kami sampai pembangunan pada Asosiasi Alkemis telah selesai? Tanya Dugu Changfeng dengan nada sedikit memohon. Itu ide yang bagus, Saudara Dugu. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau ikut membantu Asosiasi Alkemis ketika sedang menghadapi masalah. Utang budi ini akan selalu aku ingat, balas Ling Tian sambil tersenyum hangat. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Tian, Dugu Changfeng menjadi sangat bersemangat. Hal tersebutlah yang selama ini diinginkannya, yaitu memiliki hubungan yang baik dengan Ling Tian. Itu sudah kewajiban kami semua untuk membantu Asosiasi Alkemis, Tuan Muda. Karena kami juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka. Aku yakin bila hari ini kami yang menghadapi masalah, pasti Asosiasi Alkemis juga akan ikut membantu Asosiasi Harta Kuno kami. Hehehe, baiklah, aku takkan sungkan lagi, Saudara Dugu.
Ling Tian tertawa lirih, kemudian berbalik menoleh ke arah Yun Feilong lalu memberikan beberapa cincin ruang kepadanya dan berkata, gunakan uang ini untuk mengganti semua kerugian yang dialami para penduduk akibat dari pertarungan tadi. Baik, pemimpin, tegas Yun Feilong sembari mengambil cincin ruang tersebut. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat saudara Dugu terlebih dahulu. Dugu Changfeng kemudian membawa Ling Tian dan yang lainnya ke tempat asosiasi harta kuno. Dia juga segera menyuruh para pelayan untuk menyiapkan beberapa ruangan untuk mereka semua. Setelah pertarungan itu, nama Ling Tian semakin terkenal di kota primordial. Semua orang terus membicarakan tentangnya. Para gadis sangat bersemangat dan antusias ketika memperbincangkan mengenai Ling Tian, seorang pemuda yang sangat kuat dan juga memiliki wajah yang sangat tampan. Klan Zuge, sekte tulang abadi serta sekte tangan baja yang telah berselisih dengan Ling Tian, telah memiliki kemunduran secara drastis. Terutama buat klan Zuge yang sudah berani mengambil resiko menyerang asosiasi alkemis. Seluruh anggota klan mereka yang tersisa segera meninggalkan kota primordial karena takut menghadapi kemarahan penduduk. Suasana di tempat asosiasi harta kuno semakin ramai setiap harinya, meskipun itu bukan hari diadakannya acara pelelangan. Itu karena banyak orang-orang dari klan serta sekte besar yang hendak bertemu Ling Tian dan ingin membina hubungan yang baik bersamanya. Ling Tian pun menyambut mereka semua dengan hangat selama mereka berniat ingin berteman dengannya. Ling Tian berpikir bahwa hal ini juga akan menguntungkan jika suatu saat ia membutuhkan bantuan dari orang-orang tersebut untuk mencari informasi tentang sumber daya kultivasi yang diperlukannya. Demi membalas kebaikan Dugu Changfeng serta anggota asosiasi harta kuno lainnya, Ling Tian memberikan beberapa pil awan bening yang berguna bagi kultivasi mereka semua. Ia juga menjalin hubungan bisnis dengan Dugu Changfeng untuk mengadakan acara pelelangan sebulan sekali. Sehingga asosiasi harta kuno dengan cepat mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus menunggu acara pelelangan tahunan. Ling Tian tak melupakan formasi pelindung kota primordial yang telah dihancurkannya. Ia membangun kembali formasi pelindung yang lebih kuat lagi dari sebelumnya, yang mampu menahan kekuatan serangan dari kultivator tahap ke-7 bintang bumi. Bahkan formasi pelindung tersebut masih cukup sulit dihancurkan oleh kultivator tahap ke-8 bintang bumi. Beberapa hari kemudian, pembangunan pada gedung-gedung asosiasi alkemis telah selesai. Ling Tian bersama yang lainnya pun kembali ke kediaman mereka masing-masing. Xiao Jun serta Wei Ziking mulai berkultivasi dan berlatih lagi seperti biasanya di halaman dekat tempat Xiao Hai. Ling Tian juga memasang formasi pelindung bagi asosiasi alkemis untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan seperti sebelumnya. Ia bahkan menambahkan formasi pertahanan dan penyerangan yang lebih kuat lagi dari formasi 8 trigram milik Yun Feilong dan yang lainnya. Di dalam ruangannya, Ling Tian telah membuat 2 butir pil susu 9 hati dari 2 tangkai rumput roh bintang yang diberikan oleh Wei Ziking kepadanya. Kedua pil ini belum cukup untuk meningkatkan kultivasiku lagi. Sepertinya aku harus mencari lebih banyak rumput roh bintang, keluh Ling Tian dengan wajah cemberut. Setelah berpikir sejenak, ia pun keluar dari kamarnya menuju ke halaman tempat Xiao Jun dan Wei Ziking berlatih. Paman Wei, kira-kira seberapa besar sekte kabut racun dibandingkan dengan sekte yang ada di kota ini? Wei Ziking yang sedang berlatih, langsung tersentak kaget mendengar pertanyaan Ling Tian teribut. Ia segera menghentikan latihannya dan bergegas menghampiri Ling Tian, lalu berkata pelan, Tuan Muda. Menurut informasi serta penyelidikan yang aku lakukan, sekte kabut racun lebih besar dari sekte yang ada di sini. Bagaimana dengan kekuatan mereka? Tanya Ling Tian lagi. Kalau tentang hal itu aku tak tahu pasti, Tuan Muda. Sewaktu guruku bertempur dengan pemimpin sekte kabut racun, dia mengatakan bahwa tingkat kultivasi mereka berdua setara, yaitu tahap ke-6 bintang bumi. Mungkin saat ini tingkat kultivasi dari pemimpin sekte kabut racun telah berada di tahap ke-7 bintang bumi. Jika begitu, hal tersebut akan menjadi masalah buatku, ucap Ling Tian sambil tersenyum kecil. Mungkin Tuan Muda bisa mengatasi kalau hanya pemimpin sekte kabut racun saja. Akan tetapi, dari hasil penyelidikanku selama ini, aku mengetahui bahwa yang terkuat di dalam sekte itu adalah tetua agung mereka. Jika tebakanku tak salah, mungkin tingkat kultivasi dari tetua agung tersebut telah berada di tahap ke-8 bintang bumi. Jika memang demikian, ini akan menjadi lebih merepotkan dari yang aku pikirkan. Tetapi, kemungkinan besar bahwa di dalam sekte kabut racun akan banyak terdapat rumput roh bintang seperti yang telah ditemukan oleh guru Paman Wei, batin Ling Tian seraya mengernyitkan alisnya. Aku harus mengambil resiko yang sangat besar bila ingin meningkatkan kultivasiku. Saat ini hanya pil susu 9 hati yang dapat melakukannya, karena pil awan bening sudah tak berfungsi lagi terhadap tubuhku. Ling Tian terdiam selama beberapa saat untuk memikirkan langkah selanjutnya yang harus ia ambil. Sebab, jika yang dikatakan oleh Wei Ziking memang benar bahwa tetua agung dari sekte kabut racun memiliki tingkat kultivasi pada tahap ke-8 bintang bumi, maka hal tersebut akan sangat membahayakan dirinya. Chapter 186, Kota Luan, Novelton. Sesudah merenungkan dengan cermat semua resiko yang harus ia hadapi, Ling Tian pun berkata pelan kepada Wei Ziking, Paman Wei. Apakah kamu mempunyai sebuah peta yang menunjukkan arah ke wilayah sekte kabut racun? Aku memilikinya, Tuan Muda. Wei Ziking bergegas mengeluarkan sebuah gulungan kertas dari cincin ruangnya lalu segera memberikannya pada Ling Tian. Ling Tian memperhatikan isi dalam peta dengan cepat, kemudian mengembalikannya lagi ketika ia sudah menghafal semuanya. Tuan Muda, jika Anda ingin pergi ke sekte kabut racun, bolehkah aku ikut juga denganmu? Tanya Wei Ziking dengan nada hati-hati. Aku tahu kamu ingin membalaskan dendammu pada sekte kabut racun. Tapi untuk sekarang aku tak bisa membawamu, Paman Wei. Hal ini sangat berbahaya dan bahkan aku sendiri juga tak yakin apakah akan berhasil mendapatkan rumput roh bintang di dalam sekte itu, tegas Ling Tian.
Sebaiknya kamu tetap berkultivasi dan berlatih di sini dengan teknik yang sudah aku ajarkan kepadamu. Bila ada yang bertanya, katakan saja pada mereka bahwa aku pergi selama beberapa hari untuk mengasingkan diri, lanjut Ling Tian lagi dan langsung menghilang dari tempatnya. Dia melesat terbang ke langit dan menuju ke arah timur, sesuai yang telah ditunjukkan oleh peta, yaitu ke arah Sekte Kabut Racun. Jarak antara kota primordial dan Sekte Kabut Racun sangat jauh. Dengan tingkat kultivasi Ling Tian saat ini, ia membutuhkan waktu selama 10 hari meski telah menggunakan kecepatan penuhnya. Ketika Ling Tian sudah mendekati wilayah Sekte Kabut Racun, ia melihat sebuah kota yang besarnya sama seperti kota primordial. Dengan sangat cepat ia meluncur turun dan berjalan menuju ke arah kota yang ada di depannya itu. Kota tersebut bernama Kota Luan yang berarti kota kekacauan. Kota ini juga adalah tempat asal Wei Ziking bersama klannya. Sampai sekarang nama klan Wei masih tetap tersimpan di benak semua orang. Sebab, itu akan menjadi peringatan terhadap mereka agar tak pernah berani menyinggung orang-orang dari Sekte Kabut Racun. Setelah membayar biaya kepada penjaga di pintu gerbang, Ling Tian pun berjalan santai memasuki Kota Luan. Suasana di kota tersebut sangat ramai dan di kota ini juga memperbolehkan binatang roh untuk bebas berkeliaran bersama tuan mereka, sama seperti yang ada di kota primordial. Pertama-tama Ling Tian menuju ke sebuah penginapan yang sangat besar dan juga memiliki restoran di dalamnya. Sebelum bertindak, Ling Tian terlebih dahulu ingin mencari informasi tentang Sekte Kabut Racun. Saudara Lu, bagaimana dengan persiapanmu untuk mengikuti kompetisi yang akan diadakan 5 hari lagi? Jangan khawatir, aku telah mempersiapkan semuanya. Bagaimana denganmu, Saudara Chang? Aku pun sudah siap, Saudara Lu. Kompetisi tahun ini sangat ketat dan semakin banyak orang yang ingin mengikutinya. Menjadi bagian dari Sekte Kabut Racun adalah angan-angan semua orang. Meskipun persaingannya sangat sulit, namun aku akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mencapai peringkat 10 besar. Sebab, memasuki Sekte Kabut Racun adalah berkah bagi klan kita juga. Tahun lalu Sekte Kabut Racun menerima 20 orang untuk menjadi anggota sektenya. Sekarang mereka mengurangi kuotanya dan hanya akan menerima 10 orang saja, yang membuat kompetisi ini semakin sulit untuk bersaing. Hahaha, kalian jangan terlalu percaya diri. Semakin tinggi angan-angan kalian itu, semakin sakit juga jika kalian terjatuh. Sebuah suara dengan nada mencibir langsung memotong pembicaraan kedua kultivator yang sedang memperbincangkan tentang kompetisi yang akan diadakan oleh Sekte Kabut Racun dalam merekrut anggota sektenya. Kau, tenanglah, Saudara Lu, dia adalah tuan muda dari klan Shen, yang bernama Shen Tujiang. Jangan memprovokasinya. Kultivator yang dipanggil sebagai Saudara Chang tersebut berkata dengan nada setengah berbisik, sembari menahan temannya yang hendak berdiri dari kursinya saat mendengar olok-olokan dari orang-orang yang sedang duduk tak jauh dari mereka berdua. Hahaha, sebaiknya ketahuilah tempat kalian terlebih dahulu sebelum bermimpi untuk mendapatkan posisi 10 besar dari kompetisi yang akan diadakan 5 hari lagi. Orang-orang seperti kalian juga takkan pernah bisa bersaing dan hanya akan membuat malu diri sendiri saat ikut ambil bagian dari kompetisi tersebut. Sebaiknya kalian kembali berlatih lagi. Mungkin tahun depan kalian akan memiliki kesempatan untuk memasuki Sekte Kabut Racun. Mendengar olok-olokan yang keluar dari mulut pemuda bernama Shen Tujiang beserta teman-temannya yang juga ikut duduk bersamanya itu, kedua pemuda yang dipanggil sebagai Saudara Lu dan Saudara Chang tersebut hanya bisa mengeretakkan gigi serta mengepalkan tangannya dengan erat untuk menahan amarah di dalam hati mereka. Ling Tian yang berada di dalam restoran terus mendengarkan obrolan orang-orang di sekitarnya sambil menikmati tehnya dengan santai. Dari apa yang sudah didengarnya, dia akhirnya tahu bahwa 5 hari lagi Sekte Kabut Racun akan mengadakan kompetisi bagi para jenius muda di Kota Luan untuk memilih 10 orang yang akan diambil dan dijadikan sebagai murid di dalam sekte mereka. Kota Luan semakin hiruk-pikuk dengan kedatangan para kultivator dari berbagai daerahnya sendiri yang bertujuan untuk mengikuti kompetisi yang diadakan dalam waktu setahun sekali itu. Mereka semua sangat bersemangat dan penuh antusias untuk ikut ambil bagian dalam acara tersebut. Itu dikarenakan Sekte Kabut Racun juga adalah sekte terbesar dan nomor 1 di wilayah Kota Luan. Sehingga, bagi para kultivator yang berhasil menjadi murid di Sekte Kabut Racun akan mendapatkan sumber daya yang lebih besar dari yang diberikan atau disediakan oleh klan mereka sendiri. Meskipun mereka semua tahu bahwa untuk mendapatkan sumber daya tersebut harus melalui persaingan atau mengambil peluang dari sebuah misi yang menghasilkan kontribusi bagi sekte. Namun, tetap saja masih banyak kultivator yang ingin mengikuti kompetisi itu. Sebab, untuk menjadi kultivator yang lebih kuat lagi, mereka semua akan bersaing demi mendapatkan sumber dayanya masing-masing. Karena mereka pun sangat tahu, bahwa tak ada makan siang gratis di dunia yang kejam ini. Jika ingin memiliki kekuatan atau tingkat kultivasi yang sangat tinggi, maka mereka harus bekerja dan berusaha lebih keras lagi demi mewujudkan keinginannya itu. Ling Tian terus saja mengumpulkan informasi yang ingin diketahuinya melalui perbincangan dari orang-orang yang berada di dalam restoran. Setelah merasa cukup, dia pun akhirnya meninggalkan restoran tersebut dan kembali ke dalam kamarnya. Mungkin sebaiknya aku juga mengikuti kompetisi itu. Ini lebih baik daripada harus bertindak gegabah tanpa tahu bahaya apa yang akan menungguku jika masuk secara langsung ke dalam Sekte Kabut Racun, gumam Ling Tian seraya berbaring di tempat tidurnya. Kompetisi ya. Baiklah, demi rumput roh bintang, aku akan ikut bermain dengan para kultivator jenius itu. Senyum tipis tersungging dari bibir Ling Tian, kemudian ia pun menutup matanya secara perlahan. Sambil menunggu diadakannya hari kompetisi tersebut, Ling Tian terkadang keluar berjalan-jalan untuk melihat situasi yang ada di dalam Kota Luan. Ia juga membeli benda-benda yang menurutnya unik dan sangat bagus untuk dipakai oleh Lin Yue, Su Mei dan juga Jia Xiulan.
Tak lupa pula ia membeli sesuatu yang mungkin akan terlihat sangat cantik jika dikenakan oleh putri kecilnya, Ling Yue Meilan. Huff, desahan halus keluar dari mulut Ling Tian ketika mengingat mereka semua, termasuk untuk kedua orang tuanya yang berada di benua langit tingkat rendah. Kerinduan yang dalam terpancar jelas dari matanya. Hal ini jugalah yang membuat Ling Tian ingin segera meningkatkan kekuatannya sampai ke tahapan bintang langit. Karena hanya dengan mencapai kultivasi pada tingkat bintang langitlah ia baru bisa membuat formasi teleportasi untuk dapat kembali ke benua langit tingkat rendah. Hampir sekitar 2 tahun telah berlalu menghitung waktu sejak ia meninggalkan kota Seribu Bunga. Jika saja sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasinya sama seperti sumber daya yang diperlukan oleh para kultivator lainnya, mungkin saja kultivasi Ling Tian saat ini sudah berada di tingkat bintang langit dengan menggunakan kecepatan penyerapan dari teknik Dewa Naga Surgawi. Namun, karena seluruh teknik Dewa Naga Surgawi mengharuskannya menggunakan sumber daya yang sangat besar dan sangat banyak, maka Ling Tian hanya bisa sedikit demi sedikit meningkatkan kekuatannya. Sebab, sumber daya untuk dirinya sendiri terbilang masih sangat langka di benua langit tingkat menengah. Waktu terus berjalan dengan cepat. Tak terasa hari kompetisi dalam memilih para kultivator jenius untuk menjadi murid Sekte Kabut Racun pun telah tiba. Ungkapan, tak ada makan siang gratis, konon merupakan peribahasa yang berasal dari bangsa Cina. Kalau dimaknai sepintas, menunjukkan betapa kerasnya kehidupan yang mesti dilakoni seseorang. Hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain dinilai oleh adanya timbal balik yang saling menguntungkan. Autor mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman pembaca novel, LSM, ini karena baru bisa update sekarang. Semuanya disebabkan bulan kemarin autor sangat sibuk sehingga waktu untuk menulis juga sangat kurang. Mulai hari ini dan seterusnya novel, LSM, kembali update seperti biasanya lagi. Chapter 187. Dimulainya kompetisi, Noveltoon. Sekte Kabut Racun mengadakan acara kompetisi bela diri di area pusat kota Luan. Kompetisi ini juga hanya diperuntukkan bagi para kultivator jenius muda yang berusia di bawah 30 tahun. Sejak pagi hari, tempat berlangsungnya acara tersebut telah dipenuhi oleh berbagai anggota dari setiap klan yang datang untuk menonton maupun yang ingin ikut serta di dalam kompetisi itu. Ling Tian juga berada di antara kumpulan orang-orang tersebut. Dia mengenakan pakaian yang berwarna biru langit dan tampak biasa saja seperti ciri khasnya yang selalu terlihat sangat sederhana. Aku akan menggunakan seluruh kemampuanku untuk bersaing dengan semua orang yang hendak mengikuti kompetisi ini. Sebab, ini adalah kesempatan terakhirku untuk bisa masuk ke dalam Sekte Kabut Racun. Karena tahun depan usiaku sudah melewati batas yang ditentukan oleh mereka. Seorang pemuda jangkung yang berada di samping Ling Tian bergumam sangat pelan pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tinjunya dengan kencang. Tenanglah, saudara Luosang. Aku yakin dengan tingkat kultivasimu yang sekarang, kamu pasti akan lolos dan berhasil dalam kompetisi ini. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk memperebutkan posisi 10 besar agar bisa diterima sebagai murid di Sekte Kabut Racun. Tapi aku masih merasa sedikit gugup menghadapi kompetisi ini, saudara Liang Han. Sebab, lawan-lawan kita adalah para kultivator jenius dari beberapa klan besar. Teknik bela diri yang mereka gunakan juga pasti berada di atas teknik bela diri kita. Ya, aku tahu ini memang sangat sulit. Tetapi bagaimanapun juga kita berdua harus mengeluarkan semua kemampuan untuk bersaing dengan mereka. Jangan menyerah sebelum bertanding, saudara Luosang. Ling Tian sedikit menekuk sudut-sudut bibirnya memperlihatkan senyum tipis ketika mendengar percakapan dari kedua pemuda yang berada di sebelahnya itu. Kemudian ia pun kembali memfokuskan pandangannya ke depan dan tak menghiraukan mereka lagi. Beberapa saat kemudian, 3 pria parubaya berpakaian hitam tiba-tiba muncul di udara sekitar 500 meter tepat di atas panggung arena kompetisi. Mereka berdiri dengan bangga di udara sambil menatap ke bawah ke arah semua orang yang berada di tempat tersebut. Kompetisi bela diri pada tahun ini akan sedikit berbeda dari kompetisi bela diri pada tahun-tahun yang sebelumnya. Salah seorang dari ketiga pria parubaya itu mulai berbicara dengan nada yang terdengar sedikit angkuh, lalu ia pun melanjutkan, untuk mempersingkat waktu, semua kultivator muda yang berusia di bawah 30 tahun dan akan berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini, segera naik ke atas arena pertarungan. Bagi 10 orang yang mampu bertahan hingga akhir, maka merekalah yang akan terpilih untuk memasuki Sekte Kabut Racun kami. Namun, aturannya masih tetap sama, yang terlempar keluar dari atas arena ataupun yang menyerah dinyatakan kalah. Sedangkan bagi mereka yang tak sengaja terbunuh, itu sudah menjadi resiko mereka sendiri dan bukan tanggung jawab dari Sekte Kabut Racun. Jadi, bagi siapapun yang merasa dirinya tak sanggup untuk mengikuti kompetisi ini, sebaiknya menyerah saja. Sebab, Sekte kami tak akan menerima orang-orang yang lemah. Begitu pria parubaya tersebut telah selesai menyampaikan semua yang ingin dikatakannya, seketika suasana di sekitar arena kompetisi menjadi riuh. Tak ada yang pernah berpikir bahwa perubahan cara bertarung di dalam arena akan menjadi seperti itu. Para kultivator jenius dari setiap klan besar mulai mencari beberapa orang yang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi untuk membentuk sebuah tim hingga berjumlah 10 orang. Sementara bagi kultivator yang memiliki tingkat kultivasi rendah, tak ada yang berani untuk memilih mereka. Sama seperti yang dialami oleh Ling Tian, orang-orang yang sedang membentuk sebuah kelompok itu hanya melewatinya saja dan tak ada seorang pun yang memilih dirinya. Itu karena Ling Tian telah menurunkan tingkat kultivasinya ke tahap pertama bintang berlian. Sehingga, meskipun mereka melihatnya sebagai seorang kultivator jenius, namun itu takkan cukup untuk bersaing di atas arena kompetisi mengingat hanya 10 orang saja yang akan terpilih untuk menjadi murid Sekte Kabut Racun. Namun, itu berbeda dengan pemuda jangkung bernama Luosang yang berdiri di sebelah Ling Tian.
Dengan tingkat kultivasinya yang berada di tahap keempat bintang berlian, banyak orang yang ingin membentuk tim bersamanya walau mereka tahu bahwa usia Luo Sang sudah mencapai 30 tahun. Begitu pula dengan pemuda yang berdiri di dekatnya, yaitu Liang Han. Kultivasi dan usianya juga sedikit lebih rendah dibandingkan Luo Sang. Dia berusia 29 tahun dan tingkat kultivasinya berada di tahap ketiga bintang berlian. Meski demikian, ia masih tetap terpilih dalam kelompok yang sama dengan Luo Sang. Beberapa menit kemudian, para kultivator yang memiliki tingkat kultivasi pada tahap pertama dan kedua bintang berlian seperti diabaikan begitu saja dan tak ada satupun dari mereka yang memiliki tim, termasuk Ling Tian. Huff, apalagi yang kalian tunggu? Cepatlah naik ke atas arena. Pria parubaya itu kembali berbicara dan memerintahkan semua peserta kompetisi untuk segera memasuki arena, setelah dia melihat sudah banyak tim yang terbentuk dari berbagai kultivator kuat. Jika seperti ini, kita hanya bisa mencoba peruntungan ketika bertarung dengan orang-orang yang telah membentuk tim itu, ujar seorang pemuda kepada temannya yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, yaitu pada tahap kedua bintang berlian. Yah, itu memang benar, biarkan saja orang-orang dalam tim tersebut saling bertarung dengan tim lainnya. Kita akan menyerang saat mereka lengah, balas pemuda yang berdiri di sampingnya. Para kultivator yang telah memiliki timnya masing-masing segera melompat ke atas arena kompetisi dan kemudian diikuti oleh Ling Tian serta yang lainnya. Karena tak ingin terlihat mencolok, Ling Tian tetap bersama dengan para kultivator yang tak membentuk sebuah tim tersebut. Setelah melihat bahwa tak ada lagi yang memasuki arena kompetisi, pria parubaya itu pun dengan sangat cepat menggerakkan tangannya sebanyak beberapa kali untuk memasang sebuah formasi pelindung. Dinding pembatas transparan dan sangat kuat segera terbentuk di sekitar arena pertarungan. Orang-orang yang berada di dalamnya dapat keluar dari formasi pelindung itu. Namun, mereka takkan bisa masuk lagi ke dalam formasi pelindung tersebut, sama seperti orang-orang yang sejak awal telah berada di luar arena. Pria parubaya itu pun melirik ke bawah ke arah para peserta kompetisi. Kemudian ia berteriak dengan nada berat menggunakan energi Qi-nya, mulailah. WUSSHH, WUSSHH. Hembusan angin menderu kencang ketika beberapa peserta kompetisi melesat ke arah tim yang telah menjadi target mereka. Masing-masing dari peserta tersebut menyerang tim yang dianggap paling lemah. Sedangkan untuk orang-orang yang terlihat memiliki kultivasi rendah seperti Ling Tian, mereka semua diabaikan seolah-olah mereka tak pernah ada di dalam arena itu. Perang! Pertarungan pun akhirnya dimulai. Suara senjata yang saling bentrok terdengar menggema di dalam formasi pelindung. Teriakan serta geraman mengiringi jalannya pertempuran yang semakin sengit. Ling Tian berdiri tenang di tempatnya seakan tak terganggu dengan pertarungan yang sedang berlangsung. Ia menempatkan kedua tangan di belakang punggungnya sambil melengkungkan sudut-sudut bibirnya menampilkan senyum kecil. Ayo, saatnya kita menyerang. Gunakan peluang dengan sebaik-baiknya, bisik salah seorang pemuda kepada temannya yang berdiri tak terlalu jauh dari Ling Tian. Perhatikan dengan saksama para peserta yang terlihat lengah. Jangan, sebaiknya kita menunggu sedikit lebih lama lagi. Biarkan mereka bertarung sepuasnya sampai benar-benar lelah hingga kekuatan mereka terkuras habis sepenuhnya, jawab pemuda lainnya dengan nada yang setengah berbisik. Baiklah kalau begitu. Keduanya kembali memfokuskan pandangan mereka ke arah pertempuran yang sedang berlangsung, sambil memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh para peserta yang sibuk bertarung. Beberapa di antara para peserta tersebut telah terluka. Tubuh mereka sepenuhnya diwarnai oleh darah yang terus mengalir. Sebuah teriakan nyaring terdengar ketika salah satu dari para peserta itu terpental keluar dari dalam formasi pelindung. Tubuhnya terlihat bergetar keras sebelum akhirnya jatuh terkapar di tanah dan tak sadarkan diri. Chapter 188. Tim terkuat, Novelton. Pertarungan di atas arena kompetisi terus berlangsung dengan sangat sengit. Beberapa peserta yang berada di timnya masing-masing telah tersingkir karena terlempar keluar dari dalam formasi pelindung. Bahkan ada yang sudah terkapar tak sadarkan diri di atas arena karena telah kalah dari lawannya. Meski demikian, belum ada dari para peserta itu yang terbunuh. Sebab, para peserta yang memenangkan pertarungannya masih merasa sedikit takut untuk melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan mereka. Karena mereka berpikir hal tersebut akan menimbulkan dendam dari keluarga atau klan yang kultivator jeniusnya ikut serta di dalam kompetisi itu. Sudah banyak tim yang anggotanya telah berkurang secara drastis. Bahkan beberapa tim yang sejak awal berjumlah 10 orang, kini hanya menyisakan 1 atau 2 anggotanya saja. Namun, hal itu tak akan berlangsung lebih lama lagi karena tim-tim yang kuat akan segera menjadikan mereka sebagai sasaran empuk. Tetapi, ada salah satu tim yang masih memiliki anggota yang lengkap. Tim ini juga adalah tim yang terkuat dalam kompetisi tersebut. Para anggotanya memiliki tingkat kultivasi pada tahap keempat bintang berlian. Sedangkan untuk pemimpinnya, dia memiliki tingkat kultivasi pada tahap kelima bintang berlian. Itu adalah tim yang dipimpin oleh Shen Tujiang, yang dilihat oleh Ling Tian ketika ia berada di restoran. Para anggota tim Shen Tujiang adalah teman-temannya sendiri yang berasal dari klan-klan besar di kota Luan. Tim Shen Tujiang tepat berada di tengah-tengah arena kompetisi. Meskipun begitu, tak ada satu tim lawan yang berani menyerang ke arah mereka. Sehingga, Shen Tujiang dan teman-temannya hanya berdiri santai sambil menonton pertempuran yang sedang berlangsung di sekelilingnya. Mengapa tak ada yang menyerang tim itu? Tanya salah seorang peserta kepada peserta lain yang ada di dekatnya seraya menunjuk ke arah tim Shen Tujiang. Pasti kamu bukan berasal dari kota Luan, sehingga kamu tak tahu siapa orang-orang itu. Baiklah, akan kukatakan padamu. Mereka semua adalah kultivator muda dari klan besar dan juga sebagai kultivator jenius paling berbakat di kota ini. Jawab peserta lainnya sambil menatap ke 10 pemuda yang berdiri di tengah-tengah arena kompetisi. Terutama pemuda yang berpakaian merah itu.
Dia adalah tuan muda dari klan Shen yang bernama Shen Tujiang. Aku tak bisa melihat tingkat kultivasinya. Tapi menurut rumor yang aku dengar, tingkat kultivasinya saat ini berada pada tahap kelima bintang berlian. Di usianya yang ke-25 tahun, dia telah memiliki tingkat kultivasi setinggi itu. Pencapaiannya di masa depan pasti akan lebih besar lagi ketika ia bergabung dengan Sekte Kabut Racun. Hah? Para peserta kompetisi yang berdiri tak jauh dari orang yang berbicara itu, sangat terkejut ketika mendengar perkataannya. Meskipun mereka juga bisa dikatakan sebagai kultivator jenius, namun bakat mereka semua terbilang sangat rendah jika dihadapkan dengan bakat Shen Tujiang. Sepertinya peluang kita sangat tipis untuk menjadi murid Sekte Kabut Racun. Jika tak ada tim yang berani melangkah maju untuk melawan tim Shen Tujiang, maka dapat dipastikan bahwa merekalah yang akan terpilih untuk menjadi murid Sekte Kabut Racun. Aku juga sempat berpikir bahwa kita akan bisa mengambil keuntungan dari pertempuran ini. Tapi ternyata yang terjadi sangat berbeda dari perkiraanku. Seandainya saja sejak awal semua tim bergabung untuk menyerang dan berusaha menyingkirkan tim Shen Tujiang terlebih dahulu, mungkin kita dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk tetap bertahan di arena ini. Haruskah sekarang kita semua bergabung bersama untuk menyerang tim Shen Tujiang? Tunggu sebentar lagi, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh tim-tim lain yang memenangkan pertempuran ini. Bila nanti mereka semua bergabung untuk menyerang tim Shen Tujiang, kita juga akan segera ikut membantu mereka. Para peserta yang tak mempunyai tim karena tingkat kultivasi mereka cukup rendah, mulai mengeluhkan situasi yang akan mereka hadapi selanjutnya. Jika keadaannya terus berlanjut seperti itu, mungkin tak lama lagi mereka semua akan tersingkir juga dari kompetisi tersebut. Ini sungguh membosankan, mungkin lebih baik aku pergi bermain dengan para kecoa-kecoa itu. Salah seorang teman Shen Tujiang berkata sambil menatap ke arah para peserta yang tak memiliki tim, yang sejak awal terus berada di tepi arena kompetisi. Setelah kamu selesai bermain bersama para sampah itu, cepatlah kembali ke sini, Wen Hao. Lihatlah pertempuran yang terjadi di sekitarmu saat ini. Sebentar lagi kita pun harus membersihkan para sampah-sampah yang lainnya, ujar seorang gadis yang juga berada di dalam tim Shen Tujiang. King Sui, biarkanlah Wen Hao bersenang-senang sejenak. Anggap saja itu sebagai pemanasan baginya sebelum kita menyingkirkan semua orang dari atas arena, kata pemuda yang berdiri di sebelah Shen Tujiang menyela ucapan gadis tersebut. Lagi pula hanya beberapa dari kita saja sudah dapat menyingkirkan semua sampah yang ada di sini. Hahaha, tenanglah King Sui, aku akan segera kembali setelah puas bermain dengan para kecoa itu. Tunggulah sebentar saja, ini takkan membutuhkan waktu yang lama untuk menginjak mereka semua. Pemuda yang dipanggil Wen Hao tersebut tertawa lepas, lalu berjalan dengan santai ke arah para peserta yang berada di tepi arena, sembari melengkungkan sudut bibirnya yang menunjukkan senyum sinis dan pandangan merendahkan kepada mereka. Ia juga tak memedulikan pertempuran yang sedang berlangsung di sekelilingnya, seakan-akan tak ada yang terjadi di sekitarnya. Apa yang dilakukannya? Mengapa dia menuju ke arah kita? Salah seorang peserta tergagap ketika melihat Wen Hao semakin dekat dengan mereka. Sepertinya dia bertujuan menyingkirkan kita semua dari kompetisi ini, balas peserta lainnya dengan wajah pucat. Ayo, segera berpencar dan menjaga jarak darinya. Setelah berkata demikian, peserta tersebut langsung berlari dan melesat ke tepi arena yang berlawanan sisi dengan tempatnya semula. Peserta yang lainnya juga segera melompat dan menyebar ke berbagai arah untuk menjauhkan diri mereka masing-masing dari bahaya yang datang dan dibawa oleh Wen Hao. Cek, para kecoa mulai berlarian karena takut terinjak oleh kakiku. Wen Hao berkata dengan nada mencibir sambil mengeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian melanjutkan, apakah kalian berpikir akan bisa lepas dari cengkramanku? Jika aku telah menargetkan kalian semua, maka hanya kehancuran yang akan kalian dapatkan. Sungguh menarik. Ternyata masih ada seekor kecoa yang tak melarikan diri. Wen Hao terkekeh senang ketika melihat salah seorang peserta yang masih berdiri dengan tenang di tempatnya. Lalu ia pun bertanya dengan nada menghina, mengapa kamu tak ikut berlari bersama teman-teman kecoamu itu? Apakah kamu bodoh atau karena kamu sudah tahu bahwa percuma saja untuk melarikan diri dariku? Peserta tersebut hanya diam sambil menyunggingkan senyum kecil dari bibirnya, seolah-olah dia tak mendengarkan apa yang baru saja dikatakan oleh Wen Hao. Hahaha, bagus. Baru kali ini aku melihat ada kecoa yang berani bertindak seperti itu terhadapku. Tersenyumlah selagi kamu bisa, sebab, mungkin kamu tak akan bisa tersenyum lagi di saat berikutnya, ujar Wen Hao dan langsung menghilang dari tempatnya. Chapter 189, Kucing dan Tikus, Novelton. Ketika Wen Hao muncul tepat di hadapan peserta kompetisi yang tampak tenang dan tak melarikan diri saat melihatnya datang, ia segera mengayunkan tangannya bermaksud memberikan tamparan keras ke arah wajah peserta itu. Namun, sebelum tangannya menyentuh wajah peserta kompetisi tersebut, sebuah telapak tangan yang lain sudah terlebih dahulu menempel keras di pipinya. Plak! Bunyi tamparan yang cukup keras terdengar di tempat keduanya, diiringi oleh beberapa gigi yang terlempar keluar dari dalam mulut Wen Hao. Wen Hao pun ikut terjungkal dan jatuh terduduk di atas lantai arena. Kebingungan tampak jelas terlihat dari wajah Wen Hao. Sebelum dirinya tersadar dari keterkejutannya, sebuah tendangan sudah bersarang di dadanya yang membuat tubuh Wen Hao terlempar keluar dari atas arena kompetisi. Argegeh, Wen Hao yang telah berada di luar arena berteriak geram penuh kemarahan. Ia merasa tak terima dengan apa yang baru saja terjadi. Itu karena Wen Hao berpikir bahwa dia hanya ceroboh dan belum mengeluarkan seluruh kemampuan bertarungnya, sehingga dirinya dapat dilemparkan dengan mudah dari atas arena. Wen Hao sangat menyesal karena ia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya saat melayangkan serangan tamparan ke arah wajah peserta kompetisi tersebut.
Kewaspadaannya juga berkurang setelah melihat tingkat kultivasi dari peserta itu hanya berada pada tahap pertama bintang berlian. Hal inilah yang membuat Wen Hao berpikir bahwa dengan tingkat kultivasi yang rendah seperti itu, peserta kompetisi tersebut takkan mampu untuk menghindari serangan yang dilepaskannya. Tetapi semua yang terjadi tak sesuai dengan prediksinya, sehingga membuat dirinya sendiri telah tersingkir dari kompetisi. Peserta kompetisi yang masih berdiri santai itu sebenarnya adalah Ling Tian. Dia telah mengontrol kekuatannya hingga tak terlalu melukai tubuh Wen Hao. Ling Tian melakukan hal tersebut agar tak menarik perhatian dari semua orang yang melihatnya. Meski demikian, masih banyak orang yang terkejut dengan kejadian itu. Mereka juga tak menyangka bahwa Wen Hao yang memiliki tingkat kultivasi pada tahap keempat bintang berlian telah dikalahkan begitu saja oleh peserta yang tingkat kultivasinya hanya pada tahap pertama bintang berlian. Para penonton juga berpikir bahwa Wen Hao terlalu ceroboh karena meremehkan lawannya. Huff, sungguh memalukan. Kesempatanmu pada tahun ini untuk memasuki sekte kabut racun telah berakhir karena kecerobohanmu sendiri. Kamu hanya bisa menunggu kesempatan selanjutnya yang akan diadakan pada tahun depan. Seorang pria parubaya yang muncul di samping Wen Hao berkata dengan nada ketus. Kembali dan renungkan kesalahan yang telah kamu lakukan hari ini. Itu akan menjadi pelajaran buatmu agar tak pernah lagi meremehkan lawan-lawanmu. Ayah, aku. Ucapan Wen Hao terbata-bata karena dirinya sendiri tak tahu harus berkata apa kepada pria parubaya yang ada di sebelahnya. Huff. Wen Hao hanya mendapatkan dengusan keras dari mulut ayahnya yang langsung menghilang dari tempat itu. Wen Hao tahu bahwa ayahnya sangat marah kepadanya dan langsung kembali ke kediaman klan mereka karena tak memiliki wajah lagi untuk tinggal menyaksikan acara kompetisi tersebut sejak dirinya telah dikalahkan dengan cara yang sungguh memalukan. Dengan mulut yang penuh darah dan tangan yang terkepal erat, Wen Hao pun menghilang dan melesat mengikuti ayahnya untuk kembali ke klan mereka. Di atas arena kompetisi, wajah anggota tim Shen Tujiang sama terkejutnya dengan para peserta yang melarikan diri ketika Wen Hao datang ke arah mereka. Tak ada seorang pun yang mengira bahwa Wen Hao lah yang mengalami kerugian dan terlempar keluar dari dalam arena. Inilah akibatnya karena telah meremehkan lawan. Jika saja sejak awal Wen Hao tak berniat bermain-main dengan para sampah itu, sudah pasti dia takkan mengalami hal tersebut, kata gadis bernama King Sui seraya menunjukkan wajah cemberutnya. Lupakanlah, semuanya sudah terjadi dan tak bisa diulang kembali. Biar aku saja yang menghancurkan sampah-sampah itu, ujar salah seorang pemuda yang langsung berjalan keluar dari barisan tim Shen Tujiang. Berhati-hatilah, Nalan Peng. Aku berpikir bahwa pemuda yang telah mengalahkan Wen Hao itu tampak tidak biasa. Mungkin dia memiliki trik tersembunyi di lengan bajunya. Shen Tujian yang sedari awal hanya diam saja, segera berkata untuk memperingatkan temannya yang bernama Nalan Peng tersebut. Baiklah, Nalan Peng mengangguk tegas. Kemudian melanjutkan, yakinlah, aku akan menghabisi sampah itu secepat mungkin dan segera membersihkan sampah-sampah yang lainnya. Nalan Peng pun menghilang dari tempatnya dan melesat ke arah Ling Tian menggunakan kecepatan penuhnya. Ketika ia telah berada dekat dengan Ling Tian, Nalan Peng mengayunkan pukulan yang sangat keras. Dia berniat menghancurkan Ling Tian dengan sekali pukul. Akan tetapi, sebelum tinju Nalan Peng mengenai tubuh Ling Tian sudah menghilang dari tempatnya dan melesat ke arah para peserta yang sebelumnya telah melarikan diri dari Wen Hao. Cuy, seperti dugaanku, Wen Hao benar-benar kalah karena melakukan tindakan yang ceroboh. Jika saja dia tak meremehkan sampah itu, pasti dia takkan mengalami kejadian yang memalukan tadi. Nalan Peng meludah ke lantai ketika melihat Ling Tian melarikan diri. Menurutnya, itu menunjukkan bahwa kekuatan Ling Tian memang sangat lemah dan hanya beruntung saat dia berhasil membuat Wen Hao terlempar keluar dari atas arena. Walaupun begitu, Nalan Peng juga sangat terkejut melihat Ling Tian yang sanggup menghindari pukulannya ketika ia telah menggunakan kecepatan penuhnya. Sepertinya benar apa yang dikatakan oleh Shen Tujiang tadi. Sampah tersebut memang menyembunyikan trik di lengan bajunya. Mungkin sampah itu telah menguasai sebuah teknik gerakan dengan sangat sempurna untuk meningkatkan kecepatan bergeraknya, sehingga dia mampu dan berhasil menghindari pukulanku, gumam Nalan Peng sambil melihat ke arah Ling Tian berlari. Kalau begitu, mari kita uji seberapa cepat dirimu melarikan diri dari seranganku. Nalan Peng segera mengejar Ling Tian dengan kecepatan penuhnya lagi. Kali ini dia benar-benar menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengunci keberadaan dan pergerakan yang dilakukan oleh Ling Tian. Mengapa dia berlari ke arah sini? Tak usah bertanya, ayo, kita juga harus segera berlari untuk menghindar dari kejaran orang tersebut. Sementara itu, para peserta lainnya sangat menyesalkan bahwa Ling Tian berlari ke arah mereka. Dengan cepat, mereka pun bergerak dan melesat menjauh dari Ling Tian. Tetapi kecepatan mereka masih sangat lambat sehingga Ling Tian telah berada di depan mereka. Bam, bam, bam. Di belakang Ling Tian terdengar bunyi ledakan beruntun serta teriakan histeris dari orang-orang yang terkena pukulan Nalan Peng. Para peserta yang menghalangi jalan Nalan Peng ketika ia mengejar Ling Tian segera terkena imbasnya. Beberapa dari mereka langsung terlempar keluar dari atas arena kompetisi. Ling Tian berpura-pura menampilkan wajah ketakutan dan terus berlari menjauh dari Nalan Peng tanpa menghiraukan apa yang terjadi di belakangnya. Agar muslihatnya terlihat lebih nyata, Ling Tian tak melesat terbang ke udara. Sebab, semua kultivator yang hanya berada pada tahap pertama bintang berlian akan cepat menghabiskan energi ki mereka ketika terbang. Para peserta lainnya yang masih berada di depan Ling Tian, bergegas melarikan diri ke segala arah agar tak terkena pukulan Nalan Peng. Bahkan ada sebagian dari mereka yang berlari ke arah tempat berlangsungnya pertempuran yang sedang terjadi di atas arena tersebut. Kini terlihat jelas oleh semua orang yang menyaksikan kompetisi itu, bahwa Nalan Peng dan Ling Tian tampak seperti sedang bermain kejar-kejaran.
Mungkin hal tersebut dapat dikatakan seperti seekor kucing yang sedang mengejar seekor tikus yang akan menjadi mangsanya. Ling Tian terus berlari mengelilingi arena kompetisi dengan sangat panik dan wajah yang sangat ketakutan. Setiap peserta yang ditemui oleh Nalan Peng ketika mengejar Ling Tian, pasti akan terkapar di atas arena atau langsung terlempar keluar saat mendapatkan pukulan keras darinya. Chapter 190, Tim Sen Tujiang akhirnya bergerak, Noveltun. Setelah beberapa saat berlalu, seluruh peserta yang tidak memiliki tim telah tersingkir dari kompetisi karena kebrutalan yang ditunjukkan oleh Nalan Peng. Meskipun demikian, sampai saat ini Nalan Peng belum bisa menangkap Ling Tian dan menyingkirkannya dari atas arena kompetisi. Hal ini juga membuat semua orang menjadi keheranan. Sebab, energi ki di dalam tubuh Ling Tian belum habis setelah berlari dengan waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk Nalan Peng sendiri, energi ki di dalam tubuhnya sudah berkurang setengahnya. Nalan Peng segera menghentikan pengejarannya dan kembali ke tempat timnya berada karena ia harus menyimpan energi ki-nya sendiri untuk pertarungan mereka terhadap tim-tim yang lainnya. Walaupun dirinya tak puas dengan hasil yang seperti itu, namun Nalan Peng tak ingin menghabiskan seluruh energi ki-nya hanya untuk mengejar Ling Tian. Tunggu sampai ini berakhir, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri, ujar Nalan Peng sembari menunjukkan jarinya pada Ling Tian dengan menampilkan wajah geram. Jika saja aku tak menghabiskan sebagian energi kiku untuk menghajar semua sampah-sampah itu, mungkin sedari tadi kamu telah kuhancurkan sampai wajahmu tak dikenali oleh orang tuamu sendiri. Nalan Peng melampiaskan kekesalannya dengan berteriak kasar ke arah Ling Tian, sementara teman-temannya yang lain segera bergegas untuk menenangkan dirinya. Menarik, sungguh sangat menarik. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ternyata memang benar sampah itu mempunyai trik di lengan bajunya. Hehehe, aku mulai menyukainya. Sepertinya teknik pergerakan yang digunakannya sangat hebat sehingga Nalan Peng tak berhasil menyentuh tubuhnya meskipun telah mengerahkan kecepatan penuhnya. Sen Tujiang tersenyum senang, kemudian melanjutkan, biarkanlah sampah itu menggantikan Wen Hao untuk mendapatkan posisi 10 besar dalam kompetisi ini. Saat nanti kita telah memasuki sekte kabut racun, kita bisa memaksanya untuk menyerahkan teknik pergerakannya tersebut. Yah, itu memang benar, aku juga sangat tertarik dengan teknik pergerakan yang diperlihatkan olehnya. Dengan hanya tingkat kultivasi yang berada pada tahap pertama bintang berlian saja, dia sudah mampu menghindari pengejaran dari Nalan Peng. Gadis yang bernama King Sui itu juga berkata dengan nada dingin sambil memandang ke arah Ling Tian. Hahaha, aku juga sangat menginginkan teknik pergerakannya. Itu mungkin akan memudahkan kita untuk mengurangi konsumsi energi ki yang kita keluarkan saat berada di atas udara. Aku juga. Yah, aku pun demikian. Baiklah jika itu keinginan kalian semua. Aku akan mengurungkan niatku untuk menghancurkan sampah tersebut demi teknik pergerakan yang digunakannya. Nalan Peng terkekeh, kemudian mengeluarkan sebuah pil restorasi dari cincin ruangnya, lalu segera menelannya untuk memulihkan kembali energi ki-nya. Ling Tian menunjukkan tampilan terengah-engah agar semua orang yang memperhatikannya tidak curiga sedikit pun terhadap dirinya. Ia membasuh keringat yang mengucur dari wajahnya sembari menghembuskan napas dalam-dalam seperti orang yang tampak benar-benar sangat kelelahan. Sementara itu, pertempuran yang sedang berlangsung di atas arena kompetisi tersebut hampir mencapai klimaksnya. Tim-tim yang berhasil bertahan sejauh ini hanya menyisakan beberapa anggotanya saja. Sebab, sebagian anggota mereka yang lainnya telah dikalahkan dan tereliminasi dari kompetisi. Kini seluruh peserta yang tersisa sudah berkurang sangat banyak dan hanya tertinggal sekitar 200 orang saja termasuk tim Sen Tujiang. Hahaha, sudah saatnya kita bergerak. Ayo semuanya, mari kita bersihkan para sampah-sampah ini. Sen Tujiang tertawa terbahak-bahak ketika melihat semua peserta sudah sangat kelelahan. Beberapa di antara para peserta tersebut telah mendapatkan luka yang cukup parah setelah bertarung dalam waktu yang lama dengan para anggota tim lainnya. Baiklah, ayo bergerak, seru King Sui dengan penuh semangat. Ya, jawab yang lainnya dan langsung melesat ke arah tim yang keadaan para anggotanya masih tampak sehat. Mereka melakukan hal ini karena menganggap semua anggota tim yang telah terluka nantinya akan sangat mudah dikalahkan. Jadi, Sen Tujiang dan teman-temannya terlebih dahulu memilih untuk menyingkirkan semua peserta yang terlihat masih dalam keadaan baik-baik saja. Masing-masing dari anggota tim Sen Tujiang mulai bertarung dengan 3 atau 4 orang anggota tim yang lainnya. Meski terlihat kalah jumlah, namun pertarungan itu tetap tampak berat sebelah karena para peserta tersebut telah cukup kelelahan setelah bertempur habis-habisan sejak awal dimulainya kompetisi. Anggota tim Sen Tujiang tak akan melepaskan kesempatan emas seperti itu. Dengan menggunakan seluruh kemampuannya, mereka semua dengan cepat menguasai jalannya pertarungan. Hanya dalam beberapa menit saja, sudah banyak dari para peserta tersebut yang berjatuhan dan terlempar keluar dari atas arena. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat kita semua akan disingkirkan oleh mereka. Salah seorang peserta yang telah terluka berkata dengan wajah masam. Kemudian ia melanjutkan sambil berteriak keras ke arah peserta yang lainnya, ayo. Kita serang mereka secara bersamaan. Mari gabungkan kekuatan kita untuk mengalahkan mereka terlebih dahulu. Seluruh anggota tim yang tersisa dan masih saling bertarung, segera berhenti saat mendengarkan teriakannya. Setelah berpikir sejenak, mereka pun langsung melesat ke arah teman-teman Sen Tujiang untuk membantu para peserta lainnya yang tampak terdesak menghadapi setiap serangan yang datang. Hahaha, sudah terlambat untuk menyadarinya. Salah seorang teman Sen Tujiang yang bernama Ming Cheng tertawa mencibir. Bila sejak awal kalian semua bergabung untuk mengalahkan kami, mungkin masih ada sedikit peluang bagi kalian untuk memenangkan kompetisi ini. Tapi sekarang, peluang itu telah habis. Jangan dengarkan perkataannya, ayo serang terus secara bersamaan. Teriak peserta lainnya. Hahaha, sungguh naif. Bahkan dalam mimpi, kalian semua tetap takkan bisa mengalahkanku.
Sekali lagi Ming Cheng tertawa keras seraya melancarkan serangan tombaknya kepada para peserta yang juga melepaskan serangan ke arahnya. Di sisi lain, Shen Tujiang sudah mengalahkan sekitar 10 orang dengan sangat mudah. Tak ada seorang pun yang sanggup bertahan dalam waktu lama saat menghadapi setiap serangannya. Pedang di tangan Shen Tujiang terus menari liar menebas lawan-lawannya. Dengan tingkat kultivasi pada tahap kelima bintang berlian, Shen Tujiang benar-benar tak terkalahkan di antara para peserta yang memiliki tingkat kultivasi hanya pada tahap ketiga dan tahap keempat bintang berlian. Teriakan nyaring seperti suara seekor B4B yang disembelih terus terdengar ketika tebasan pedang milik Shen Tujiang tepat mengenai sasarannya. Para peserta kompetisi yang mencoba untuk menghalanginya akan dengan cepat pula terkapar tak berdaya di lantai arena. Semua penonton yang menyaksikan tindakan Shen Tujiang tersebut telah dibuat takjub olehnya. Meski mereka tahu bahwa tuan muda yang berasal dari klan Shen itu sangat sombong dan angkuh, tetapi mereka juga mengakui bakatnya yang sangat tinggi dan bisa dikatakan sebagai seorang kultivator jenius sejati di kota Luan. Hahaha, Senior Chun, sepertinya Sekte Kabut Racun kita telah mendapatkan harta yang berharga tahun ini. Salah seorang pria parubaya yang berada di atas udara tertawa gembira melihat sepak terjang yang ditunjukkan oleh Shen Tujiang. Yah, benar sekali apa yang kamu katakan itu, Junior Sao. Aku juga mendengar orang-orang kota Luan ini menyebutnya sebagai kultivator jenius sejati, balas pria parubaya yang dipanggil Senior Chun tersebut dengan wajah yang tersenyum senang. Hahaha, perjalanan kita ke kota Luan tidak sia-sia tahun ini. Lihatlah, usianya masih sangat muda, tapi tingkat kultivasinya telah mencapai tahap kelima bintang berlian. Waktu aku berusia seperti dirinya, aku hanya berada di tahap ketiga bintang berlian, sambung pria parubaya lainnya seakan tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Meskipun jauh di atas udara, Shen Tujiang masih dapat mendengarkan secara sayup-sayup apa yang dikatakan oleh ketiga pria parubaya itu. Penilaian dari ketiga pria parubaya tersebut terhadap dirinya membuat Shen Tujiang merasa sangat senang dan bangga. Sedangkan untuk Ling Tian yang mendengar jelas percakapan ketiga pria parubaya itu hanya menggelengkan kepalanya sambil mencibir di dalam hatinya, "Cih, kultivator jenius sejati ya, jika saja Jun telah berusia seperti Shen Tujiang yang kalian bangga-banggakan itu, mungkin tingkat kultivasinya akan membuat bola mata kalian semua melompat keluar karena Shen Tujiang bahkan hanya pantas untuk membawa sepatu milik Jun saja." Bersambung.